kita masuk ke acara inti kita pada pagi hari ini, pertama-tama izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait kurikulum vitae pemateri pertama kita pada pagi hari ini. Seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui, pemateri kita pertama untuk hari ini adalah Bapak Dr. Rusdi Nurosa SSM Hum. Nah, sebelumnya saya akan share screen sebentar terkait CV beliau. Nah, ini. Beliau lahir pada tanggal 18 Agustus 1977. Untuk pendidikan beliau menamatkan S1 beliau di Universitas Sumatera Utara in English Literature dan melanjutkan program magister beliau di Universitas Negeri Medan in English Applied Linguistics dan juga melanjutkan program doktoral beliau di Universitas Sumatera Utara in Translation Studies. Nah, selanjutnya ada pengalaman kerjaan beliau. Beliau merupakan the head of Language Laboratory of Faculty of Languages and Arts Universitas Negeri Padang dari 2019 sampai dengan sekarang, dan juga the Coordinator of Translation Bureau IPT Bahasa Universitas Negeri Padang, juga seorang lecturer at English Department Universitas Negeri Padang, juga seorang translator di Yusu Web News, dan juga articles published in Jurnal Bahasa dan Seni. Nah, lalu other experience beliau merupakan a member of Masyarakat Linguistik Indonesia dan juga Komunitas Linguistik Forensik Indonesia. Beliau juga seorang reviewer di banyak jurnal, ada di Lingua di Taktita Jurnal, juga ada di Jurnal Ilmiah Program Studi Linguistik Pelangkai Bahasa dan Sastra, juga reviewer di International Linguistic Research Journal, lalu di Studies in English Language and Education Journal, dan juga Studies in Higher Education Journal. Beliau juga pernah menjadi keynote speaker di beberapa workshop, di antaranya ada the workshop on publishing article in National Accredited Journal, juga di workshop on writing scientific article, dan juga di National Seminar on Translation, Bridge to Cultural Communication. Nah, dan sekarang, dari tahun 2020 sampai sekarang, beliau merupakan seorang reviewer di Humanus Journal, dan juga managing editor in Lingua di Taktita Journal, dan juga chairperson of the 9th International Conference on Language and Arts. Nah, selanjutnya ini merupakan riwayat publikasi beliau dari tahun berapa ini kalau kita coba lihat, wah sudah banyak sekali pengalaman beliau. Dari tahun 2005 sampai tahun 2020, berarti sudah 15 tahun beliau berkecimpung di dunia penulisan. Lalu beliau ini juga ada riwayat seminar dan conference yang pernah beliau ikuti, juga banyak sekali Bapak Ibu. Bisa dilihat. Dan ini merupakan buku yang sudah pernah beliau tulis sampai tahun 2020. Nah, baiklah Bapak Ibu, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita persilahkan kepada Bapak Dr. Rusdi Nurosa untuk menyampaikan materi berbagi ilmu mengenai profil bini artikel. Kepada Bapak, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu. Baiklah, saya mulai. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi beserta sekretaris, dan juga ini lebih banyak ibu-ibu ya, ibu-ibu di kepengurusan dan bapak-bapak di pengurusan Jurnal Inovasi Ekonomi ini. Baik, saya rasa saya sudah diizinkan untuk men-share screen, Ibu ya? Iya, bisa. Ya. Oke, baiklah. Jadi tadi saya sudah diperkenalkan. Jadi kalau mau melihat lagi semuanya tentu bisa dilihat saja, di Google saja. Ya, silakan di Google. Baik, langsung saja kita ke materi kita pada hari ini. Jadi sesuai dengan undangan yang diberikan kepada saya, berarti saya akan memberikan materi tentang proofreading, ya, tentang proofreading. Sebentar Bapak Ibu ya.
Oke. Ya. Jadi sengaja saya ambil background dari Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi karena sesuai dengan konteks. Jadi materi kita di sini adalah artikel proofreading. Dan materi saya sampaikan ini dalam bahasa Indonesia, tetapi kalau ingin bahasa Inggris boleh ya. Jadi bagi yang menginginkan disampaikan dalam bahasa Inggris nggak apa-apa, karena seluruh nanti materi saya ini kalau di slide-nya itu dalam bahasa Inggris. Ya, baiklah. Jadi artikel proofreading tadi sudah dibacakan kurikulum vitae saya. Sekarang inilah dia process of writing. Jadi process of writing itu saya bagi menjadi dua. Jadi ada warnanya yang agak oranye dan juga yang di bawahnya itu ada yang berwarna biru. Jadi artinya apa? Yang oranye itu adalah ketika kita menulis dalam bahasa kita sendiri. Ya, itu di dalam menulis artikel dalam bahasa kita sendiri. Dalam hal ini dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, itu baru ketika kita menulis dalam bahasa asing. Ya, ketika kita menulis dalam bahasa asing. Jadi, ketika kita menulis dalam bahasa Indonesia, prosesnya itu pasti kita mulai dari penulisan sendiri, writing. Dalam writing itu sendiri sebenarnya ada pre-drafting, ya, ada penulisan, ada penulisan, baru ada post penulisan. Tapi yang saya kaji cukup ya hasil tulisannya saja. Jadi setelah Ibu menulis, Bapak menulis, berarti tulisan itu nanti akan diedit. Ya, akan diedit. Dan selanjutnya tulisan itu akan di-proofread. Jadi di-proofread ini adalah gunanya nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk memastikan bahwasanya tulisan Bapak Ibu itu sudah pantas untuk dikirim. Makanya di sini saya buatkan diakhiri dengan intended use. Tergantung Bapak Ibu mau mengirimnya kemana. Apakah mengirimnya ke jurnal, apakah mengirimnya ke seminar internasional atau seminar nasional dan lain-lain. Tapi karena konteks kita ini adalah jurnal, maka otomatis intended use-nya di sini adalah ketika Bapak Ibu ingin mengirim ke jurnal. Ini kalau dalam bahasa Indonesia. Ketika dalam bahasa Inggris, setelah tulisan Bapak Ibu itu Bapak Ibu tulis, saya yakin ya, artinya bukan saya meremehkan Bapak Ibu ya. Jadi kemungkinan Bapak Ibu kan lebih nyaman nulis dalam bahasa Indonesia dulu kan. Walaupun nanti tulisannya dalam bahasa Inggris kan nggak mungkin kan nulis langsung dalam bahasa Inggris. Ya, saya kemungkinan itu Bapak Ibu akan menulis dalam bahasa Indonesia dulu, baru setelah itu diterjemahkan. Nah, diterjemahkan, baru nanti hasil dari terjemahan itulah yang akan diedit. Ya, hasil dari terjemahan itu akan diedit dan selanjutnya disarankan. Ini disarankan. Kenapa? Karena beberapa editor dia tidak menerima lagi. Pokoknya tulisan itu harus sudah proofreading. Sudah proofreading. Baru kita mulai dia proses penulisan. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah melalui ini karena saya dengar tadi dari Ibu Ketua Jurusan bahwasanya Bapak Ibu yang diundang di sini ada yang sudah mengirimkan artikelnya ke jurnal ini. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ya, sebenarnya apa sih proofreading itu? Ya, jadi proofreading itu sangat simple. Proofreading itu sebenarnya a second pair of eyes. Jadi hanya a second pair of eyes. Jadi artinya kalau seandainya hanya mata kita saja melihat, mungkin sudah pas. Sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat rumah kita rasanya sudah bagus. Tapi ketika nanti orang masuk ke rumah kita, kok seperti ini, yang itu kurang, yang ini kurang. Itulah kira-kira yang dinamakan dengan proofreading. Jadi kita butuh yang namanya second pair of eyes. Nah, jadi apa sih yang akan dilihat dalam proofreading? Proofreading itu berkaitan nanti dengan perbaikan, berkaitan dengan peningkatan kualitas. Jadi perbaikan atau peningkatan kualitas yang pada umumnya menyoroti masalah-masalah yang 6 ini. Yang pertama itu adalah masalah kesalahan dalam tata bahasa. Yang kedua adalah masalah kesalahan dalam ejaan. Karena kita tahu bahasa Inggris itu
tulisan sama pengucapannya berbeda. Sehingga kemungkinan spelling errors terjadi itu sangat banyak. Berikutnya, proofreading itu juga meliputi format yang tidak konsisten dikonsistenkan. Berikutnya ada beberapa kata yang kurang pas letaknya akan dibetulkan. Nah, itulah yang namanya dengan proofreading. Jadi kalau ada sentence structure-nya itu awkward. Awkward ini artinya weird. Weird ini artinya apa ya? Janggal. Artinya kaku, nggak enak untuk dilihat. Ya, maka itu akan dibetulkan juga. Dan satu lagi, ini yang banyak kita merasa ini mungkin ya, artinya saya bukan menyatakan kita semua. Sebagian kita banyak yang agak sedikit artinya menyepelekan masalah punktuasi. Padahal punktuasi itu di dalam penulisan ilmiah itu sangat penting. Kenapa? Karena harus kita akui banyak di antara kita bisa berbahasa Indonesia. Ini saya berbicara tentang bahasa Indonesia dulu. Banyak yang bisa berbicara bahasa Indonesia, tapi belum tentu kita bisa menulis dengan baik dalam bahasa Indonesia. Hal ini terjadi apa? Banyak bahasa tulisan kita itu sama seperti bahasa lisan. Padahal seharusnya bahasa tulisan harus bahasa tulis. Jangan bahasa lisan yang dituliskan. Nah, itu berbeda dia antara bahasa tulis dengan bahasa lisan. Ya, inilah dia scope yang dilakukan oleh proofreader ya di dalam artikel Bapak Ibu. Ya, ini hanya sekedar contohnya saja. Ya, ini contohnya saja bentuk proofreading dari artikel yang sudah diterjemahkan. Oke, baik. Yang pertama tadi itu kita menyoroti masalah tata bahasa atau grammatical errors. Saya nggak akan mungkin bisa membuat Bapak Ibu itu artinya bisa mengetahui bahasa Inggris secara langsung dalam penulisan. Tapi beginilah kesalahan umum yang terjadi. Kesalahan umum yang terjadi di dalam grammar itu adalah tulisan yang ditulis oleh non-native speaker yang bukan penutur bahasa Inggris itu banyak pada level kalimat tidak memiliki predikat. Itu yang paling sering. Dalam bahasa Inggris, predikat itu wajib ada. Ya, dalam bahasa Inggris predikat wajib ada. Jadi predikat itu dalam bahasa Inggris harus dia unsur kata kerja. Jadi saya buatkan di sini harus unsur kata kerja. Dan unsur kata kerja itu hanya boleh verb bentuk 1, verb bentuk 2, to be, dan satu lagi modals. Saya yakin Bapak Ibu di sini kan sudah pernah pasti belajar bahasa Inggris itu minimal 2 SKS MKU. Nah, selanjutnya sudah pernah 6 tahun di SMP dan SMA. Jadi pasti sudah pernah mendengar istilah verb 1, verb 2, to be, dan modals. Jadi ini wajib ada. Nah, lantas yang contoh saya buatkan di sini, ya, lantas saya buatkan di sini apa? Yang salah adalah karena kalimat pertama ini tidak memiliki predikat. Kenapa? Karena tidak ada predikatnya memang. Kalau ditanyakan ada verb, betul ada verb. Tetapi verbnya adalah verb ing. Sementara verb ing itu bukanlah merupakan predikat. Yang predikat itu adalah verb 1 dan verb 2. Nah, sehingga ya ini kita akan buat menjadi to. Menjadi bentuk verb to. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya, audiens mungkin ada yang bertanya, Pak, kami pernah melihat verb ing sebagai predikat. Kalau dia verb ing sebagai predikat, berarti dia harus ditemanin sama to be. Nah, jadi yang to be-nya itu yang kita hitung sebagai predikatnya. Jadi to be-nya itu, ya kan? I am taking, he is taking, they are taking, we are taking. Itu baru dinamakan dengan predikatnya. Nah, jadi itu yang sering terjadi. Nah, selanjutnya ini juga saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu, ya, tenses itu pada umumnya cuma 2 yang digunakan di dalam penulisan ilmiah. Yang pertama itu adalah simple present, yang kedua adalah past tenses atau simple past tense. Present ini untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan fakta. Di mana ini Bapak Ibu bisa gunakan? Ini di bagian pembahasan dari temuan itu pada umumnya dalam bentuk simple present. Di dalam mereview nanti Bapak Ibu juga menggunakan simple present.
Ya, di dalam mereview, ya dalam mereview Bapak Ibu juga review of related literature, tinjauan teori. Kalau dalam bahasa Inggris Bapak Ibu juga menulis dalam simple present. Untuk menyatakan apa? Fakta. Artinya apa? Yang kita argumenkan itu adalah sesuatu yang memang benar sampai sekarang. Selanjutnya, untuk tenses past ini kita gunakan di dalam methodology. Ya, ketika Bapak Ibu membuat research methodology, maka tensesnya itu di dalam bentuk simple past. Kenapa? Karena Bapak Ibu menceritakan apa yang dilakukan. Pertama, saya mengambil ini partisipannya. Datanya merupakan saya ambil dengan menggunakan instrumen ini, saya olah dengan instrumen ini. Nah, dengan teknik ini, berarti kesemuanya itu adalah sesuatu kerjaan atau kegiatan yang sudah Bapak kerjakan, Ibu kerjakan. Sehingga harus dibuat dalam bentuk simple past. Selanjutnya juga previous studies. Nah, previous studies ini Bapak Ibu sangat saya tekankan. Kenapa sangat saya tekankan? Karena dari beberapa artikel yang saya tolak itu pada umumnya, itu karena artikelnya tidak ada mengandung novelty. Novelty itu artinya kebaruan. Kebaruan itu datangnya dari mana? Datangnya dari analisis kita terhadap adanya gap yang terdapat pada penelitian sebelumnya. Gap itu artinya apa? Adanya terjadi perbedaan antara apa yang terjadi dengan apa yang terjadi seharusnya. Atau gap itu juga bisa bermakna apa yang telah dikerjakan orang lain, tetapi yang mereka kerjakan ini masih ada yang perlu lagi ditelusuri lebih lanjut. Berarti maka disitulah nanti letaknya artikel Bapak Ibu. Disitulah penelitian Bapak Ibu. Jadi misalkan kalau kita ingin menyumbang masjid, pembangunan sebuah masjid lah atau rumah ibadah yang lain. Orang sudah menyumbang pasir, orang sudah menyumbang batu bata, orang sudah menyumbang seng, orang sudah menyumbang keramik, orang sudah menyumbang triplek, orang sudah menyumbang paku, dan lain-lain. Lantas kita mau menyumbang juga. Supaya begitulah Bapak Ibu. Orang kan sudah banyak menulis ini, itu Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu juga ingin menulis tentang topik itu. Maka kita harus pikirkan, apalagi yang belum disumbang. Apalagi yang belum disumbang. Oh, misalkan tepung keramik. Walaupun tepung keramik itu sangat kecil, tetapi tanpa ada tepung keramik, maka keramiknya tidak bisa dilengketkan. Begitu juga lah dengan Bapak Ibu. Jangan berpikir memberikan kontribusi yang wah luar biasa dalam penulisan. Enggak. Sekecil apapun, kalau seandainya itu sesuatu yang baru, itu jauh akan lebih diterima oleh tim editor dan tim reviewer di dalam setiap jurnal. Saya harap nanti target kita bukan hanya jurnal ini saja, tapi juga jurnal yang nanti lebih bereputasi. Nah, begitu juga dengan penulisan, si A sudah menulis ini, si B sudah menulis ini, si C sudah menulis ini, si D sudah menulis, apa lagi yang belum ditulis? Nah, maka itulah perlunya previous studies. Ya, itulah perlunya previous studies. Jadi, kalau di beberapa jurnal bereputasi, mereka mensyaratkan itu nggak boleh lebih dari 10 tahun terakhir itu Bapak Ibu harus menampilkan ya 7, 10, sampai 15 itu penelitian sebelumnya. Ya, makanya di background itu, di latar belakang Bapak Ibu tulis nanti, itu tidak boleh sebenarnya terlampau teoritis. Teoritis nggak perlu. Kutipan itu perlu untuk apa? Untuk previous studies. Untuk menyatakan sesuatu yang kita punya ini adalah baru. Tapi jangan pernah mengatakan orang di dunia ini belum pernah mengerjakannya. Sayalah yang pertama. Itu salah. Ya, di dunia ini semuanya pasti sudah pernah diteliti oleh orang, Bapak Ibu. Nggak akan mungkin. Di bidang ekonomi semuanya pasti sudah pernah diteliti oleh orang. Pak, tapi ini ada yang belum pernah diteliti. Itu jangan-jangan apa? Jangan-jangan memang tidak pantas untuk diteliti. Makanya tidak diteliti oleh orang. Nah, jadi artinya kita harus tahu bahwasanya semuanya di dunia ini sudah pernah diteliti oleh orang lain. Kita harus melihat sampai di mana orang meneliti, atau apa yang ditinggalkan oleh penelitian yang sebelumnya.
Oke, baik. Jadi itu ditulis dalam bentuk apa? Simple past. Oke, berikutnya ini masalah spelling errors. Kalau ini saya rasa kalau komputer Bapak Ibu sudah up to date, ya, itu seharusnya spelling errors-nya tidak terjadi lagi. Karena menulis dalam bahasa Inggris sebenarnya lebih gampang. Karena spelling errors-nya bisa. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia payah loh. Ya, Bapak Ibu bisa coba bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Bapak Ibu tulis salah ejaannya, nggak ada merah dibuat oleh Microsoft Word, nggak ada. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, tolong diaktifkan spelling checkernya dan dipilih bahasa Inggrisnya sebagai bahasa yang ditulis. Maka akan nampaklah merah, hijau, dan biru. Paham Bapak Ibu itu ya, merah, hijau, dan biru. Kalau merah itu salah spelling. Kalau merah nanti garisnya. Kalau hijau itu artinya strukturnya masih kurang pas. Strukturnya masih kurang pas. Kalau biru nanti dia ini kurang lazim digunakan dalam bahasa Inggris. Nah, itu jadi garisnya itu biasanya pada spelling checker itu ada 3. Ada merah, ada hijau, ada biru. Jadi kalah sedikit aja dari pelangi. Nah, kan begitu Bapak Ibu ya. Ya, jadi itu dia masalah dari apa? Masalah dari spelling errors. Oke, berikutnya masalah yang terjadi itu yang akan di-proofread itu adalah inconsistent format. Jurnal ini hati-hati Bapak Ibu, jurnal ini punya yang dinamakan dengan hak istimewa, hak prerogatif. Hak prerogatif untuk menentukan kami mau pakai format ini. Kalau kalian nggak mau, nggak usah kirim ke sini. Itu aja kata jurnal. Ya, Bapak siapa? Bapak dokter atau Bapak profesor. Ya kalau Bapak mau kirim ke tempat saya, Bapak harus ikut dengan format kami. Ada sebagian jurnal seperti itu. Ya, jadi artinya apa? Format itu memang harus kita sesuaikan dengan template yang diberikan oleh jurnal. Kecuali jurnal itu tidak memberikan template. Dia hanya memberikan arahan secara umum. Ya, arahan secara umum tapi tidak diberikan template-nya. Ya, kita harus baca hati-hati, nah cocokkan dengan yang dimintanya. Nah, kalau ini saya ambil ini format dari jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi ya, JP ini ya, saya ambil ini. Nah, biasanya kalau yang reputable itu mereka menginginkan 5.000 sampai 8.000 atau sebagian ada yang 4.000 sampai 8.000 kata untuk artikel. Ya, untuk artikel. Tapi kalau untuk review nanti berbeda lagi. Untuk artikel kita berbicara tentang artikel. Untuk book review itu berbeda. Jadi antara 4.000 sampai 8.000. Kalau kurang dari 4.000 berarti itu dinyatakan ya masih kurang dalam di dalam mengkaji keilmiahannya atau dalam memunculkan teori-teori ilmiah yang ada di dalam tulisannya. Ya, baik. Berikutnya itu ada misplaced words. Kalau misword nggak apa-apa, ya itu bagus misword. Tapi ini ada place-nya sebelum word-nya. Ya, jadi misplaced words. Jadi salah meletakkan kata. Karena apa? Karena perbedaan bahasa Inggris bahasa Indonesia. Kalau kita kan bisa aja mengatakan data sekunder. Jadi nanti kita latah, kita terjemahkan data secondary. Data secondary. Tentu salah dia, seharusnya adalah secondary data. Maksud kita di sini adalah ability-nya ini kepunyaan student, tapi kita buat di sini, berarti ini juga salah peletakannya. Ya, ini masalah misplaced words. Ini kerjaan dari proofreader. Ya, selanjutnya itu ada contoh struktur yang kaku atau yang aneh, yang janggal, yang nggak enak lah untuk dilihat pokoknya. Nah, yang nggak enak untuk dilihat. Misalkan ini banyak, khususnya bagi Bapak Ibu yang tertarik di bidang research and development. Ya, karena banyak ya pendidikan itu ada yang mengembangkan bahan ajar, mengembangkan artinya penilaian, model penilaian, mengembangkan ini salah satunya lembar kerja siswa. Nah, kalau yang tertarik di bidang R&D, ya istilahnya itu kan R&D ya, Research and Development, maka biasanya banyak menggunakan begini dia, with valid
practical, and effective criteria. Nah, ini banyak menggunakan yang ini. Jadi artinya apa? Kalau yang di pertama ini, ya, kalau yang pertama, apa pemaknaan nanti dari pembaca, dari reviewer atau dari editor? Dia akan mengatakan bahwasanya, oh ini artinya adalah yang valid, yang practical, yang efektif itu adalah physics competencies-nya. Padahal maksud kita yang valid ini kan bukan physics competencies. Yang valid ini adalah yang student worksheets-nya, kan? Yang valid itu adalah yang student worksheets-nya. Nah, sehingga kita harus memindahkan ini untuk menyatakan secara eksplisit bahwasanya yang valid, practical, yang efektif itu adalah yang worksheet-nya. Ya, bukan yang physics competencies-nya. Nah, itulah dia makanya ini dapat dibenarkan menjadi the study aims at developing valid, practical, and effective student worksheets. Jangan sheet ya, itu berbahaya, artinya berbeda jauh nanti. Harus dia agak panjang sedikit, sheet. Nah, tapi jangan sampai 4 harkat ya, sheet, nggak sampai 4 harkat. Ya, hanya sekedar lebih panjang. Ya, baik. Jadi ini salah satu bentuk yang struktur yang tidak lazim. Struktur yang kaku, yang aneh, yang nampak itu adalah hasil terjemahan, ya hasil terjemahan, ya karena kita tahu bahwasanya yang valid, practical, effective itu bukan physics competencies, tetapi adalah student worksheet. Nah, oke, itu yang kelima. Yang keenam ini adalah masalah punctuation errors. Banyak di antara kita yang ketinggalan komanya. Padahal seharusnya ada tanda koma. Ada yang salah pula menulis koma. Contoh incorrect use of comma ini apa? Misalkan Bapak Ibu kalau menulis dalam bahasa Indonesia, kalau menulis angka, kalau menulis 5.250, berarti kan 5.250. Kan begitu? Nah, ketika dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu harus menulis 5,250. Jadi angka dalam bahasa Inggris, kalau koma artinya titik, kalau titik artinya koma. Jadi kalau maksud Bapak Ibu adalah 2,5, maka dalam bahasa Inggris harus ditulis 2.5 yang dibaca dengan 2.5. Mungkin yang sering mendengar koma itu yang ini ya, revolution, industrial revolution 4.0 ya, bukan 4,0 tapi adalah 4.0. Ya, jadi ada yang salah dalam penggunaan koma. Nah, selanjutnya juga nanti ada menggunakan tanda kutip yang tidak perlu. Ya, ada menggunakan tanda kutip yang tidak perlu. Dan masalah tanda kutip ini juga nanti ada yang bermasalah dari segi apakah cukup satu tanda kutipnya atau dua tanda kutipnya. Ya, single quotation or double quotation. Ya, single quotation or double quotation. Nah, dan masalah yang terakhir itu adalah masalah capitalization. Ya, masalah penulisan huruf besar. Jadi inilah dia keenam hal ya yang akan di-proofread, yang akan diperbaiki, yang akan ditingkatkan kualitasnya oleh proofreader, ya oleh proofreader. Dengan sendirinya ini mengisyaratkan seorang proofreader itu memang harus kompeten di bahasa yang ditargetkan. Jadi kalau target Bapak Ibu adalah bahasa Inggris, berarti proofreadernya memang harus kompeten di dalam bahasa Inggris. Kompeten itu apa maknanya Bapak Ibu? Kalau saya lah bahasa Indonesia, misalkan saya memang lancar bahasa Indonesia, tapi sebelum saya bisa menulis bahasa Indonesia dengan baik, saya tidak dinamakan dengan kompeten dalam bahasa Indonesia. Banyak kita di Indonesia bisa lancar berbahasa Indonesia, tapi belum tentu memiliki kompetensi dalam bahasa Indonesia. Makanya sampai S1 kita juga masih tetap belajar bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia kita memang kurang bagus berarti. Ya, tapi kalau ini sudah master itu sudah bagus lah bahasa Indonesia. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya, emangnya untuk apa sih Pak kami proofreading itu, perlu nggak ya? Nambah-nambah kerjaan aja misalkan.
Kalau ada yang bertanya seperti itu, maka inilah lebih kurang jawabannya. Ya, ini lebih kurang jawabannya. Yang pertama, Bapak Ibu, tulisan artikelnya sudah cukup bagus. Datanya jelas, analisis data jelas. Novelty-nya ada, kebaruannya ada, pembahasannya bagus, kesimpulannya bagus. Tetapi kok ditolak? Itu karena apa? Karena kemungkinan masih banyak lagi aspek yang 6 tadi itu yang salah, sehingga membuat editor itu tidak tertarik untuk menerima artikel Anda. Ya, jadi sini saya perlu tekankan, articles are often marked down. Ya, dinilai rendah dia if they have poor spelling and grammar. Ya, ini yang terjadi. Artikel itu banyak dinilai rendah, marked down. Kenapa? Karena spellingnya itu jelek, grammarnya juga jelek. Dan ujung-ujungnya apa? Dengan markdown-nya tadi, sehingga submission decline. Ya, submission decline. Atau lebih kasarnya itu adalah submission rejected. Dan ini banyak pula gaya editor nanti untuk menolak. Ya, mohon maaf karena tidak sesuai dengan skop dari jurnal kami. Padahal udah jelas jurnalnya pendidikan ekonomi. Artikel kita tentang salah satu pengajaran ekonomi, dibilangnya juga lagi tidak sesuai dengan skop dari jurnal. Kan itu sakit hati juga sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting di dalam penulisan ini, satu hal yang harus kita tekankan dalam diri kita, jangan pernah patah hati dalam menulis. Nggak diterima di situ, perbaiki lagi, kirim lagi. Nggak diterima, perbaiki, kirimkan lagi. Seperti itu. Nggak ada orang di dunia ini yang tidak pernah ditolak dalam penulisan jurnal. Semuanya pasti pernah ditolak oleh editor, pernah ditolak oleh reviewer. Jadi jangan ragu, Bapak Ibu nanti mengirim ke artikel langsung tai buah hati. Tai buah hati itu orang gaek mah, ya kan? Itu orang-orang tua nggak apa-apa. Tapi kalau masih energik, nggak usah dibawa ke hati. Ditolak, tulis lagi, kirim lagi. Ditolak, tulis lagi, kirim lagi. Itu dia salah satunya, ya. Jadi jangan pernah merasa kecil hati. Baik, jadi dengan adanya proofreading, ini gambarnya kan, dia menulisnya kan REE ini kan dibaca RI juga. Tapi ini kan akan diperbaiki. Akan diperbaiki menjadi yang ini. Karena terkadang kita harus tahu, memang oke, spelling checker itu bisa dibuatnya merah. Kalau seandainya salah dalam spelling. Tapi yang kata read itu juga ada dalam bahasa Inggris. Ketika juga ada dalam bahasa Inggris, otomatis dia tidak berwarna merah kan? Karena kata itu ada. Tetapi maksud kita bukan read yang REED, maksud kita adalah read-nya. Jadi artinya proofreading ini juga diperlukan di samping hanya sekedar menggunakan spelling checker. Nah, apa sih manfaatnya? Untuk apa kita memproofreadkan artikel kita? Ini yang pertama, yaitu increasing chances for publication. Ya, increasing chances for publication. Jadi nanti melihat gaya bahasa, walaupun tulisan kita bukannya bagus-bagus sekali, artinya artikel penelitian kita itu tidak bagus-bagus sekali, tapi itu paling tidak sudah menarik perhatian editor. Oh, ini bagus, ini kemasannya bagus. Kan Bapak Ibu harus ingat ya, ada yang mengatakan kesan pertama begitu menggoda. Jadi kesan pertama dari tulisan kita itu adalah bagus tata bahasanya, bagus bahasa pemilihan kata yang terdapat dalam artikel. Itu sudah salah satu poin yang akan menarik perhatian editor sebelum nanti dia submit ke reviewer. Jadi itu dia yang pertama. Jadi increasing chances for publication. Jadi kita ada berkemungkinan itu mendapat kesempatan lebih besar untuk diterima oleh jurnal tersebut. Yang kedua ini yang paling pentingnya itu adalah making a content fit for publication, worth for publication.
Atau dengan kata lain, bisa kita katakan tulisan kita itu sudah publishable. Apa arti publishable? Publishable itu artinya adalah layak untuk dipublish. Nah, itulah kegunaan dari proofreading. Kenapa kita perlu proofreading? Jangan menganggap, oh ini jurnalnya Pak masih jurnal nasional. Tapi ingat ya, jurnal nasional sudah terakreditasi. Maka dalam proses akreditasi berikutnya, itu akan dilihat nanti bagaimana kualitas bahasa yang terdapat dalam artikel itu. Bagaimana konsistensi dari editor di dalam membuat, di dalam menyajikan nanti setiap edisi dari jurnal tersebut. Jangan-jangan nanti hati-hati kita mengajukan ke Sinta 4 turun ke Sinta 5, ke Sinta 2 turun ke Sinta 5. Ada sebagian jurnal, karena jurnal ini kan kalau dia Sinta 1, Sinta 2 itu sama itu. Pada umumnya sama. Ya, 3, 4 itu sama selevel. Makanya Ibu tadi mengatakan mau langsung ke 2, nggak ke 3. Nah, kan gitu. Jadi ketika mau ke 2, rupanya turun ke 5. Nah, itu hati-hati. Nah, begitu juga ada kemarin jurnal yang di UISU itu, dia dari Sinta 3 mau mengusulkan ke Sinta 2. Rupanya turun ke Sinta 4. Jadi makanya kualitas tulisan itu harus dijaga oleh para editor. Ya, oke, reviewer sudah menerima. Setelah reviewer menerima, ini kan akan balik ke editor. Maka editor itu berwenang untuk mengatakan tolong di-proofreadkan dulu tulisannya sebelum dipublish. Nah, jadi editor berwenang dia untuk menyatakan ya, ini memang oke, reviewer setuju dari segi konten, tapi bahasanya masih kurang pas. Maka nanti akan dikirimlah surat ke penulis, tolong punya Anda ini accepted tapi revision required, butuh revision. Revisionnya itu salah satunya nanti didetailkan adalah tolong bahasanya diperbaiki. Karena itu berpengaruh untuk kelangsungan dari jurnal itu sendiri. Ya, jadi inilah kegunaan dari proofreading. Ya, kegunaan dari proofreading. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan proofreading? How to do proofreading? How to do proofreading? Jadi ada 3 cara kita melakukan proofreading. Yang pertama itu self proofreading. Ya, yang kedua kita lakukan dengan proofreading by peer. Nah, proofreading by peer. Berikutnya proofreading by expert. Nah, sekarang silahkanlah kita ukur diri kita masing-masing. Kita berada di mana? Ya, apakah kita sudah native? Ya, apakah kita native bahasa Inggris? Apakah bahasa Inggris kita near native, mendekati native? Atau kita memang masih sebagai foreigner dalam bahasa tersebut? Ya, jadi kalau self proofreading, ya self proofreading ini pada umumnya bisa kita lakukan pada bahasa kita sendiri. Ya, kalau artikel itu ditulis dalam bahasa ibu kita, bahasa kita sendiri, maka kita bisa menggunakan self proofreading. Kalau dalam bahasa Inggris, oke, masih bisa menggunakan proofreading. Ya, kalau seandainya kita bisa mengoperasikan software, tapi saya juga nggak yakin walaupun pakai software. Ya, salah satunya itu ada Grammarly, ya, salah satunya pakai Grammarly. Tapi setelah saya lihat pun Grammarly ini pun masih ada juga terdapat beberapa kekurangan. Sehingga itu juga perlu dilakukan, bukan hanya self proofreading, tapi sudah ke ya proofreading by expert. Yang kedua, proofreading by peer itu bisa kita lakukan kalau peer kita ini kan sejawat artinya. Jadi proofreading yang dilakukan oleh rekan sejawat, kalau rekan kita itu merupakan native bahasa Inggris atau bahasa Inggrisnya itu near native. Ya. Nggak usah lah, artinya near native di sini bukan hanya bisa ngomong bahasa Inggris ya, karena guide itu lancar loh bahasa Inggris, ya guide tulis itu lancar, tetapi mereka tidak bisa menggunakan bahasa tulisan, ya tidak bisa menggunakan bahasa tulisan. Oke, baik. Maka yang paling tepat kalau kita mau itu adalah proofreading by expert, ya proofreading by expert, ya ini. Pada umumnya kita meminta orang yang memang profesional di bidangnya untuk memproofread artikel kita.
Biasanya itu hasilnya kalau nanti Bapak Ibu memproofreadkannya ke profesional, Bapak Ibu minta 2 ya, minta 2. Pertama, mana yang ada track changes-nya, yang kedua baru hasil utuhnya. Minta 2. Sorry Bapak Ibu, saya minumnya virtual juga ini. Ya, kalau seandainya kita konferensi yang nggak virtual, pasti sudah ada snack-nya. Sekarang kita snack-nya virtual. Ya, baik. Jadi, nanti Bapak Ibu minta 2 file itu. Pertama, yang pakai track changes mana? Yang kedua, yang lengkapnya, yang sudah siapnya. Kenapa? Dari track changes, Bapak Ibu bisa melihat nanti kan kesalahan saya mana aja yang perbaikinya. Jangan-jangan nggak ada yang diperbaikinya, cuma bayar aja saya gitu. Jangan-jangan nggak ada perbaikinya, saya cuma bayar aja. Minta yang ada apanya, yang ada track changes-nya, ya dan minta yang dan hasilnya, pastinya hasilnya ada ya. Minta yang track changes-nya supaya nanti Bapak Ibu bisa juga belajar sendiri. Makin lama belajar dari yang diberikan itu, ya otomatis kan makin lama bisa semakin bagus tulisannya. Ya, ini dia how to do proofreading. Ya, sekarang kita lihat aja kita berada di mana, dan saya sarankan ya kalau memang punya teman sejawat yang memang bahasa Inggris, ya itu kan artinya paling cuma traktir makan siang, kan gitu aja. Tapi kalau sudah ekspor tentu kan nggak bisa traktir makan siang, tentu pengeluarannya agak lebih banyak. Jadi itu dia proofreading ya. Nah, Bapak Ibu juga harus bisa membedakan ini editing atau proofreading. Itu berbeda. Kerjanya berbeda, jauh berbeda editing sama proofreading. Jadi kalau editing itu Bapak Ibu, dia itu bekerja dari first draft sampai nanti draftnya itu final. Dia dari first draft sampai final draft. Kalau yang proofreading, dia terima yang sudah hasil editing tadi. Proofreading. Tapi yang kenyataannya terjadi apa? Ketika orang minta proofread ke saya disuruh ngedit sekalian. Itu yang terjadi. Jadi banyak orang yang minta mengatasnamakan proofreading, tapi kerjaannya editing. Itu hati-hati. Yang namanya editing sama proofreading itu berbeda. Jadi kalau editing itu kerjanya jauh lebih banyak. Nah, jadi artinya di dalam editing itu inti-inti dari penulisan, ya baik yang berhubungan nanti dengan isi dari tulisan itu akan diedit. Ya, benar atau tidaknya nanti metodologi yang Bapak Ibu gunakan diedit juga. Terus nanti sudah ada belum yang seperti saya tadi, sudah ada belum yang penelitian sebelum-sebelumnya, sudah ada belum gap yang dinyatakan di introduction, itu juga akan dieditnya, itu editor. Jadi seorang editor itu harus bisa melihat introduction yang bagus itu bagaimana. Ada nggak memang masalah yang diperkenalkannya di dalam introduction? Jangan-jangan masalah yang dicari-cari aja. Ya nggak usah kita apalah ya untuk mahasiswa lah misalkan, nggak usah lah munafik, banyak masalah itu kan dicari-cari aja. Buktinya apa? Yang ditentukan masa judul dulu yang tentukan baru cari masalah. Seharusnya apa? Masalah dulu baru tentukan judul. Coba diantara banyak penulis kan, ya dan dosen juga sebagian begitu. Udah ada penelitian, udah ada belum judul penelitian? Bukan masalah penelitian yang ditanya, tapi judulnya dulu. Sehingga masalahnya nanti dicocokkan dengan judul. Seharusnya kan enggak, judul itu dicocokkan dengan masalah yang ada. Nah, seperti itu. Ya. Oke, baik. Jadi kerja dari editor itu sangat banyak. Ini lagi membuat bagaimana bahasa itu menjadi clear, readable, ya dapat terbaca, smooth narration. Smooth narration itu artinya apa? Artinya enak orang membacanya, flow-nya, arusnya itu enak, terus seperti itu. Enggak jumping zigzag begini. Ini udah di atas, ini udah sempit.
Anda udah mensempitkan misalkan background, luas lagi, sempit lagi, luas lagi, sempit lagi, luas lagi. Kan nggak enak orang membacanya. Dan editor itu pastinya improve overall quality of the writing, of the article. Jadi dia bertanggung jawab untuk meningkatkan secara keseluruhan, ya, kualitasnya secara keseluruhan. Jadi itu yang perlu diingat, bahwasanya proofreader itu berbeda dengan editor. Jadi sekarang yang maksud Bapak Ibu apanya? Proofreader-nya kah atau editingnya kah? Nah, itu. Dan pada umumnya kalau proofreader atau melaksanakan proofreading, seorang proofreader nggak butuh dia ada penulisnya. Tapi kalau editor perlu berkolaborasi dengan penulis. Kenapa dia nanya nanti? Maksud Bapak apa ini? Itu seorang kalau seandainya Anda bekerja sebagai editornya. Bukan, maksud saya ini bukan editor jurnal ya. Editor jurnal tidak boleh berbicara seperti itu. Ya kan? Karena sistemnya ini kan blind. Ya kan, sistemnya blind review. Blind review itu artinya apa? Ibu, Bapak tahu siapa penulisnya, tapi penulisnya tidak tahu siapa Bapak Ibu. Kan itu namanya blind review. Ya. Jadi kalau double blind review lain lagi. Kalau double blind review, editor pun tidak tahu siapa penulisnya. Penulis pun tidak tahu siapa editornya, siapa editornya. Sama-sama nggak tahu. Itu double blind review. Jadi artinya double blind review itu bukan kalau blind review Pak satu orang, enggak. Blind review itu bisa dilakukan oleh 2 orang, 3 orang, 4 orang. Cuma dia blind review. Blind review ini artinya apa? Editor bisa tahu siapa yang penulisnya. Tetapi penulisnya tidak tahu siapa editornya. Tapi kalau sudah double blind, berarti kan kedua-duanya sama-sama tidak tahu. Ya, baik. Jadi itu dia tadi, requires the editor to work with the author. Jadi dalam editing itu terkadang seorang editor butuh dia yang penulisnya itu supaya bertanya-tanya, maksud kamu apa? Ini editor yang bukan editor jurnal ya, editor sebelum artikel kita dikirim. Ya, editor sebelum artikel kita dikirim. Maksud Bapak ini apa ini? Saya nggak jelas ini, misalkan. Tapi kalau proofreading nggak perlu, walaupun kalau udah parah kali, itu baru. Oke. Jadi inilah dia. Yang tadi kerja proofreader, yang 6 tadi itu kan, ada eliminate misspellingnya, grammaticalnya, punctuationnya, yang inconsistencies-nya, yang formatnya yang salah, yang saya sebutkan tadi. Inilah dia kerja dari proofreader. Kan akan berbeda kan dengan kerjaan dari editor. Ya, editor. Nah, dan dia tetapi seorang proofreader harus meyakinkan, harus memastikan hasil kerjaannya itu memang error free. Tidak ada lagi salah dari segi teknik penulisannya, enggak ada lagi yang salah. Kalau masih salah, berarti ya proofreadernya masih main-main. Berarti enggak profesional. Oke. Jadi ketika kita kirim, maka otomatis itu sudah bagus. Tapi jangan anggap bahwasanya ketika nanti di reviewer itu sudah pasti benar, belum tentu. Jadi paling tidak sebelum kita kirim itu sudah memenuhi standar. Kalaupun ada salah nanti dari segi kalimatnya, itu akan pada ronde yang kedua. Ya, oke, inilah dia perbedaannya antara editor dengan proofreader. Ya, editor, proofreader, ini perbedaannya. Ini coba dipahami dulu apa makna slide-nya ini. Ini yang sering terjadi dalam benak kita. Proofreading atau retranslating ya. Kalau proofreading lebih murah, cheaper. Kalau retranslating costly, mahal. Costly itu artinya mahal, expensive. Yang terjadi apa nanti? Minta proofreading padahal sebenarnya retranslating. Karena kan salah satu tadi Bapak Ibu sudah baca profil saya, ya salah satunya saya itu adalah koordinator terjemahan di UPT Bahasa UNP.
Jadi artinya banyak orang yang meminta terjemahan ke UNP dan akhirnya kan ke saya, kan begitu, ke PT UNP. Jadi ada yang bilang retranslating. Ada beberapa yang bilang retranslating, padahal yang dikirimnya itu, yang dibilangnya retranslating tadi itu adalah hasil dari Google Translate. Tentu bukan retranslate, bukan proofreading namanya. Katanya minta di proofread, Pak, tolonglah di proofread, Pak. Itu bukan proofreading, itu namanya retranslating. Apa arti retranslating? Saya menerjemahkan kembali apa yang sudah diterjemahkan tadi. Nah, jadi itu saya bilang cas dia sama dengan retranslating. Saya bilang begitu. Jadi otomatis yang mau murah jadi mahal juga. Ya karena kan kerjanya repot loh, menerjemahkan kembali. Lebih enak menerjemahkan dari awal daripada menerjemahkan kembali. Sama ya Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu ingin membangun rumah, maka akan lebih enak kalau seandainya membangun rumah di tanah yang kosong daripada membangun rumah di rumah yang sudah ada. Kenapa? Meruntuhkan dulu, baru dibangun rumahnya. Kan begitu kan? Nah, jadi begitu juga lah dengan retranslating. Makanya hati-hati kalau ingin menerjemahkan, berarti kalau memang menggunakan Google Translate, akuilah itu Google Translate. Sehingga nanti yang dikerjakan oleh orang itu adalah retranslating, bukan proofreading, ya, bukan proofreading. Nah, jadi artinya apa? Kalau proofreading itu kan seperti yang tadi. Pada umumnya tidak butuh source text. Dia tidak butuh lagi, kecuali kalau ada terminologi yang sangat terminologi yang sangat tinggi, artinya sangat spesifik terminologinya, mungkin dia butuh source text-nya. Source text itu yang teks aslinya ya, teks asli dalam bahasa Indonesianya. Paling itu saja. Kalau tidak, dia tidak butuh lagi. Tapi kalau proofreader meminta lagi source text-nya dari awal, itu dia sudah tahu bahwasanya tulisan tadi itu tidak pantas di proofread, yang pantasnya adalah diterjemahkan kembali. Di retranslate. Kenapa alasan orang meminta proofreading? Katanya, ini Pak sudah diterjemahkan. Memang sebagian sudah diterjemahkan oleh orang. Tetapi hasil terjemahannya itu bagaimana? Apakah sudah memenuhi standar atau tidak? Ya, jadi waktu itu ada ya beberapa orang mengatakan, Pak, kok agak mahal menerjemahkannya Pak dengan Bapak? Ya, nggak apa-apa lah Bu, dengan saya memang mahal. Kalau Bapak Ibu dengan yang Bapak itu 500, ya udah dengan Bapak itu aja. Ibu mau yang murah nggak? Ada Google Translate gratis, saya bilang. Wajar, ibu-ibu ini kan di mana-mana kan inginnya nawar terus. Kan begitu kan, ibu-ibu ini pada umumnya itu kan nawar. Kecuali kalau di jurnal, kalau ngirim ke jurnal yang meminta ada APC-nya, APC-nya itu artikel processing charge-nya diminta, kan nggak bisa ditawar. Kalau udah $100 ya $100, kalau $200 $200, $300 kan nggak bisa Pak. $195 nggak bisa. Kami kan dari negara miskin, Pak. Enggak, Indonesia sudah termasuk negara kaya. Jadi kita nggak bisa dapat potongan lagi nanti ketika mengirim. Ya, baik, sorry. Jadi pada umumnya, proofreading itu tidak membutuhkan yang namanya source text. Tapi kalau masih butuh source text, berarti itu ada beberapa terminologi yang perlu didiskusikan. Baik, ya. Mungkin ini slide yang terakhir yang saya sampaikan. Saya sengaja menyisakan banyak waktu nanti untuk tanya jawab. Jadi kira-kira beginilah submitting to reputable journals. Jadi dalam kepala kita reputable journals ini artinya bukan Scopus ya. Reputable maksud saya di sini adalah jurnal yang memang di-manage dengan baik, bukan jurnal predator. Karena hati-hati banyak sekali jurnal predator sekarang ini ya yang hanya mau uang kita aja. Masa seminggu bisa terbit, masa 2 minggu bisa terbit.
Siapa yang mengeditnya? Siapa yang mereviewnya? Kan banyak itu artikel yang menawarkan jurnal yang menawarkan ke email kita begini gitu. Datang ada mahasiswa, Pak, ini ada jurnal menawarkan ke saya, Pak. Saya tanya, kamu berapa banyak tulisan kamu? Belum ada, Pak. Kan nggak mungkin. Artinya kamu diminta secara cordial. Karena cordial ini saya melihat tadi tulisan di jurnal kita ini, di JP ini, we cordially invite you. Wah, itu luar biasa loh. Cordial itu kata-kata yang sangat tinggi. Artinya betul-betul berharap, kata-kata yang sangat sopan. Nah, jadi kata-kata sangat sopan. Bahkan bahasanya itu agak sedikit gayanya gaya frozen style kalau di dalam bahasa Inggris. Ya, frozen style. Ya, jadi begini, ketika Bapak Ibu nanti mensubmit artikel, maka ini saya yakin nanti yang Ibu narasumber sesudah ini akan lebih jelas ya. Saya ini hanya menjelaskan sampai di mana letak proofreadingnya. Kalau mau lebih jelasnya artikel submission pasti Ibu yang narasumber berikutnya lebih mengetahui dibandingkan dengan saya. Ya, baik. Jadi dari ketika Bapak Ibu mengirim artikel, maka akan terjadilah checking progress. Checking progress inilah yang akan berakhir kepada initial check. Ya, initial check. Inilah cek awal. Ini masih pada level editor. Ya, ini masih pada level editor. Biasanya checking progress kalau yang sudah menggunakan OJS seperti yang jurnal ini, biasanya langsung ada balasan ke kita bahwasanya artikel kita telah disubmit. Ya, jadi melalui OJS ini artinya Bapak Ibu, pengiriman semuanya itu melalui sistem. Jadi tidak melalui email. Jadi masih ada juga beberapa jurnal yang meminta kita mengirim artikel kita melalui email. Berarti private. Pada umumnya jurnal itu sudah meminta penulis mengirim artikelnya itu melalui sistem. Dan nanti sistem langsung akan menjawab. Oh, artikel Anda sudah diterima dengan ID sekian. Kan lebih kurang begitulah kira-kira. Ketika itu baru checking progress itu. Jadi artinya, oh, artikel saya terima. Enggak, itu artikel Bapak Ibu belum diterima itu loh. Itu baru sampai ke kami katanya. Ya, kata Ibu Ketua Jurusan tadi, hati-hati ya. Ibu Ketua Jurusan atau Ibu yang editornya. Pokoknya ini sudah puluhan yang masuk. Sama Pak, editor juga. Ketua Jurusan juga. Ya, editor juga Bu ya. Ya, sekaligus editor. Ya, ini sudah puluhan masuk. Yang diterima nanti cuma 10. Nah, itu kan luar biasa itu. Berarti persaingannya sudah luar biasa. Kenapa? Karena dia sudah terakreditasi di Sinta. Makanya kalau sudah terakreditasi bagi dosen itu bisa untuk kenaikan pangkat. Nah, dia sudah di atas sedikit dari yang sekedar ber-ISSN. Nah, yang ber-ISSN. Rata-rata jurnal semua sekarang sudah ber-ISSN. Tapi sekarang yang paling pentingnya adalah akreditasinya. Akreditasi. Mungkin saya yakin dalam waktu dekat jurnal ini akan terindeks di DOAJ nih Bu ya. Mudah-mudahan ya. Sebentar lagi ini. Kita daftarkan DOAJ Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah sudah di DOAJ mudah-mudahan. Kalau sudah di DOAJ udah bisa diletakkan tarifnya. Kalau sekarang kan masih kita yang butuh penulis, kita butuh. Nanti kalau sudah DOAJ udah bisa dicaskan sedikit, walaupun sedikit gitu. Oke, baik. Jangan, tapi hati Bapak Ibu yang lain ya, yang penulis ya, kalaupun dicas itu bukan untuk editornya duitnya, bukan untuk reviewernya. Saya mereview di beberapa jurnal itu saya tidak dibayar itu. Seperti Bapak Ibu lihat ya di jurnal CLA itu terindeks Sinta 1 dan sudah Scopus. CLA itu di Unsia. Itu sudah terindeks Scopus Unsia Aceh. Dan saya juga mereview di Scopus yang